Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian rutin kita. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayatnya ayat 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu, seseorang itu memperhatikan hari kemarinnya untuk hari esoknya. Jadi kita diperintah untuk memperhatikan hari kemarin untuk hari esok. Kalau bahasa orang sekarang, evaluasi. Jadi kita disuruh mengevaluasi yang kemarin untuk kebaikan hari kita di esok hari. Kalau tafsirnya, kita disuruh memperhatikan dunia kita untuk akhirat kita. Jadi disuruh memperhatikan dunia kita untuk kebaikan akhirat kita. Tahu kenapa? Karena surga, kebahagiaan di akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Makanya kita disuruh memperhatikan dunia kita untuk kebahagiaan di akhirat kita. Kita disuruh memperhatikan dunia kita untuk kesuksesan kita di akhirat nanti. Kita disuruh memperhatikan dunia kita untuk kejayaan kita di akhirat nanti. Itu namanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa? Karena saya ulang, kebahagiaan di akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Surga dengan aneka kenikmatannya itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Kalau sampai kita salah pesan di dunia ini, atau tidak pernah memesan surga sama sekali, maka setelah kematian kita tidak bisa pesan lagi. Jadi selangkah setelah dunia ini namanya alam barzakh, kita udah gak bisa pesan lagi, kecuali dipesankan. Dipesankan maksudnya anak-anaknya peduli mendoakan, anak-anaknya peduli sedekah atas nama dia, anak-anaknya peduli berbuat kebaikan yang itu membahagiakan orang tuanya. Lumayan lah, kalau masih punya begitu masih lumayan.
Tapi kalau sudah nggak punya semua itu, wassalam aja udah. Karena kesempatan untuk memesan dunia, kesempatan untuk memesan surga itu hanya di dunia ini. Kesempatan untuk memesan aneka kebahagiaan yang dahsyat di akhirat nanti hanya di dunia ini. Kesempatannya cuma di dunia ini aja. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai memanfaatkan kehidupan di dunia ini guna memesan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Makanya seorang muslim itu orientasinya tidak hanya dunia ansih, tapi dunia hasanah, akhirat hasanah. Makanya ketika ada orang yang haji, terus doanya cuma Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah tegur itu, kalau cuma minta dunia tok, akhirat enggak dapat. Allah ajari yang lebih baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya seorang muslim dalam berbisnis, di dalam berusaha, itu orientasinya tidak hanya semata-mata untung rugi, tapi dunia akhirat. Jadi seorang muslim di dalam usahanya, bisnisnya, dalam aneka upaya duniawinya, itu orientasinya bukan cuma untung rugi, tapi orientasinya adalah dunia akhirat. Artinya apa? Setiap keputusan di dalam berbisnis, di dalam berusaha, di dalam apapun yang dia lakukan, itu selalu pertimbangannya Allah ridho enggak nih? Allah ridho enggak nih? Allah ridho enggak kalau saya begini? Ini bener enggak menurut Allah nih kalau saya begini nih? Kira-kira Allah ridho enggak kalau saya begini? Makanya hati-hati dalam Anda bekerja, kita berusaha, jangan sampai mengundang murka Allah. Maka kita berusaha untuk agar bagaimana usaha kita itu Allah ridho. Karena sebagai seorang muslim, di dalam berbisnis sekalipun itu orientasinya adalah tidak hanya dunia, tapi juga apa tadi? Akhirat. Jadi tidak semata-mata untung rugi, tapi dunia akhirat perhitungannya itu. Karena yang kita kejar bukan sekedar sebanyak-banyaknya, tapi seberkah-berkahnya. Karena sedikit tidak berkah, itu tidak lebih baik daripada banyak tapi barokah. Nah, itu rumus itu. Ya Pak, sedikit tidak berkah itu tidak lebih baik daripada banyak tapi barokah. Itu rumus itu. Nah, bagaimana kita tidak hanya berorientasi pada sebanyak-banyaknya tapi seberkah-berkahnya. Banyak berkah lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Itu rumus. Nah, maka disuruh kita memperhatikan dunia kita untuk akhirat kita. Saya sering sampaikan di sini bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu catatan pentingnya. Jadi kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Bisa dipahami ya? Nah, itu catatan pentingnya. Karena cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan melangkah ke alam berikutnya. Namanya alam barzah. Setelah alam barzah ada kiamat. Setelah kiamat ada hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada mahsyar. Setelah mahsyar ada pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada hisab. Setelah hisab ada mizan. Setelah mizan ada sirat. Setelah sirat ada qantoroh. Ada yang mengatakan langsung surga neraka. Pilihannya cuma dua itu. Terakhir apa? Kalau nggak surga apa? Neraka. Semoga untuk kita surga. Amin. Allahumma amin. Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, kesempatan memesan kebahagiaan setelah
kehidupan di dunia ini ya hanya di dunia ini kesempatan kita. Dan dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Artinya yang namanya kehidupan di dunia ini, hal yang gak enak itu sengaja dibuat oleh Allah. Saya itu kadang kalau ada orang ngeluh gitu itu saya kadang kalau pas lagi rodok-rodok gak mau ngomong banyak gitu ya, saya kadang nyeletuk gini, ya kalau mau enak nanti di surga, saya bilang gitu. Memang dunia ini tempatnya gak enak. Artinya gitu loh, hal yang gak enak di dunia ini sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak gitu loh. Kalau sudah tahu dunia ini gak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya bagaimana kemudian kita ini, saya ulang sekali lagi, memahami betul tentang pentingnya mengevaluasi kehidupan di dunia ini demi kebahagiaan kita nanti di akhirat. Karena ingat tadi ya, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Setelah alam dunia, alam barzah, kita nggak bisa pesan surga lagi, kecuali ada yang memesankan kita. Allahu Akbar. Pun lanjut. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui secara teliti terkait dengan apa yang kalian kerjakan. Kata para ulama, ini dalam satu ayat ada dua perintah takwa. Di dalam Al-Quran, dalam satu ayat ada perintah takwa dua kali, itu hanya di dua ayat saja. Saya ulang, dalam Al-Quran ada perintah takwa dua kali dalam satu ayat, itu hanya di dua ayat saja. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hingga akhir ayat itu. Di situ ada dua perintah takwa juga dalam satu ayat. Kata para ulama, di dalam satu ayat ada dua perintah takwa, menunjukkan bahwa isi ayat itu sangat penting, cuman banyak orang yang meremehkan. Jadi dua ayat ini isinya sangat penting, yang kalau kita amalkan dengan baik dan benar, pahalanya gede banget. Yang kalau orang tidak mengamalkan isi ayat ini, kerugiannya gede banget, besar banget. Apa itu? Yang An-Nisa ayat 1 itu tentang hubungan suami istri, orang tua dan anak, serta kekerabatan. Ini penting. Cuman karena hari-hari terjadi, banyak orang yang menganggap itu biasa, padahal penting sekali. Contoh-contoh. Ada sebagian suami itu merasa kalau berbuat baik ke istri atau ngasih duit ke istri misalnya, itu kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Seorang suami itu merasa berpahala kalau ngasih uang itu ke masjid, ke anak yatim, ke fakir miskin gitu. Itu berpahala. Cuman kalau ngasih uang ke istri, itu seolah-olah nggak ada pahalanya gitu. Kenapa coba? Karena biasa, hari-hari udah biasa terjadi, dianggap kayak nggak ada pahalanya. Padahal 100.000 masuk kota amal masjid, itu masih kalah besar pahalanya dibandingkan dengan 100.000 yang Anda berikan kepada istri Anda.
Apalagi 100.000 US dollar. Amin loh Kang, gitu. Allahu Akbar. Paham nggih? Ini perlu ditegaskan karena banyak para suami itu nggak ngeh ini. Karena nganggap ngasih duit ke istri, ngasih duit ke anak itu kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Karena dino-dino hari-hari, padahal itu pahalanya gede itu, besar itu. Nanti jenengan kalau nggak percaya, buka kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36. Itu ada bab tentang infak kepada karib kerabat, pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Kenapa? Karena kalau kita ngasih ke karib kerabat, itu punya dua nilai, sedekah dan silaturahim, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngasih ke istri, itu pahalanya lebih lagi. Tapi jangan terus dengan dalih setelah ngaji ini terus pulang, wes gak usah nyumbang masjid, nyumbang kamu aja dek semuanya. Wah ya, nggak gitu juga. Tetap nyumbang masjid ya iya. Neng, saya cuma ngasih tahu, ngasih istri itu juga berpahala gitu loh maksud saya itu. Mas seorang suami jangan pelit sama istrinya, nggih. Oh ini masih jomblo ya sebagian ya. Ya nanti buat bekal nanti kalau sudah nikah. Pak Zainal jomblo juga? Oh, betul nggih. Apa kita doakan aja Pak Zainal? Sekarang ada teman. Oh, ada teman. Oh, beliau juga. Oh, beliau juga. Oh ya Allah, nggih. Didoakan apa enggak ini? Ya wis amin udah ya. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, ini penting untuk kita pahami secara mendalam ya, supaya kita ngerti, oh ternyata berbuat baik pada istri, pada anak itu pahalanya gede banget. Nah, demikian juga ketika seorang istri berbakti pada suami itu pahalanya gede banget. Tapi karena hari-hari terjadi seolah-olah istri itu merasa kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Ini jomblo juga? Enggak. Kalau ini enggak ini. Oh belum. Oh sama. Keluar terami teman. Saya taruhin aja takutnya. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, berbaktinya istri pada suami itu juga gede pahalanya itu. Cuman karena hari-hari bikinin kopi suami, teh suami, nyiapin sarapan suami, makan suami, nyiapin baju suami, itu karena hari-hari dianggap kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Padahal tuh pahalanya besar sekali itu. Besar sekali. Dengan juga anak pada orang tua pada anak. Kadang karena ngerasa karena itu hari-hari terjadi, dianggap biasa gitu loh. Padahal berbakti pada orang tua itu pahalanya besar sekali. Tapi sebaliknya kalau suami zalim kepada istri, istri durhaka kepada suami, orang tua zalim kepada anak, anak durhaka pada orang tua, itu besar sekali. Tapi saya ngomong saking gedenya itu. Dosanya besar sekali. Nah, saya ulang karena ini hari-hari terjadi. Kadang sebagian orang itu merasa tidak berdosa gitu loh. Mari nyelatu sing lanang tenang-tenang saja ki ya ono ngono iku. Ngerti nyelatu, ngertos nyelatu ya. Nyelatu itu ngomong sengak sama suaminya itu apa ya? Iya. Akan ada perkataan yang sangat tajam, setajam silet itu. Atau sebaliknya, suami bernada merendahkan istri tenang-tenang saja. Lupa bahwa itu dosa. Dan itu kalau diakumulasi, kalau nggak pernah minta maaf, nggak pernah saling memaafkan, itu jangan dikira nggak diakumulasi dosa itu. Ada kemungkinan diakumulasi. Makanya suami istri itu ya sering-sering tidak buruk mengatakan maaf ya maaf ya mas ya. Atau mau berangkat paling nggak salaman lah. Salaman itu kan merontokkan dosa juga itu. Paling nggak ada perasaan saling merelakan. Itu jangan diremehkan itu. Ini perkara-perkara yang besar pahalanya, tapi juga besar dosanya kalau kita mengabaikan, masuk orang tua dan anak. Nah, saya pribadi itu sering ngomong sama anak saya, mohon maaf lu bisa jadi bapak yang baik. Gitu. Ya piye mana? Saya bisanya kayak gini. Ya itu karena jangan sampai nanti menjadi masalah di belakang hari itu. Semoga Allah berkahi kita beserta keluarga kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah.
Tapi kita sedang tidak bahas yang ini. Kita bahas yang tadi itu, yang Al-Hasyr ayat 18 itu. Itu tentang apa itu? Tentang waktu. Tentang waktu. Nah, waktu ini hal yang sangat penting yang kalau kita memanfaatkannya dengan baik dan benar, keuntungan kita akan sangat besar dunia akhirat kita. Sebagaimana kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini, maka kerugiannya juga dunia akhirat luar biasa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya diingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, in hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, banyakin berbuat kebaikan yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, mumpung masih kuat. Faedahnya apa? Faedahnya, kalau kita masih sehat, masih kuat, banyak berbuat kebaikan, kalau suatu saat namanya manusia wis tuwa, gak kuat maneng, atau sakit, namanya manusia kan bisa saja. Maka di antaranya hadisnya Bukhari, Allah berfirman kepada satu malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat baik saat dia sehat atau saat dia mukim, kalau dia tidak sabar. Kalau kata Ibnu Taimiyah, bahkan saat dia masih hidup, kalau dia sudah mati. Kayak ini kita ngaji nih, jangan dikira suatu saat nanti ketika kita sudah terhalang dari ngaji, kan ada beberapa yang sudah meninggal, Pak Marjono, terus Pak siapa lagi yang orang bungur, yang bagian quality siapa itu, yang orangnya gagah itu, Pak siapa namanya? Pak Gadot namanya, nggih. Yang gagah itu orangnya itu, nggih. Ya, Pak Kus barang, kan banyak beberapa yang sudah meninggal dunia lah ya. Itu ya karena asal dulunya rajin ngaji begini, insya Allah tiap Jumat atau tiap dulu Selasa ngajinya, Selasa itu tetap dapat bagian pahala, insya Allah. Terus gitu, karena biasa ngaji. Makanya milikilah mumpung masih sehat. Yang kedua, waktu luang. Berapa banyak orang diberi waktu luang oleh Allah, tidak memanfaatkan dengan aneka kebaikan yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya, akhirnya menyesal ketika waktu udah sempit. Saya tidak ngomong sempit dalam artian sudah super sibuk, enggak ngomong itu saya. Sempitnya waktu yang saya maksud dalam hal ini adalah ketika nyawa dari sini. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jangan sampai kita sadar-sadar melek, tahu-tahu nyawa udah di sini. Telat udah. Sadar-sadar melek melihatnya neraka. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kan orang-orang munafik, Allah gambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, pas mau mati dia negosiasi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Ayat 11-nya surah Al-Munafiqun Allah tolak. Kenapa? Karena ajal tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuma sesaat. Jadi tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat. Maka jangan sampai kita menyesal nyawa udah di sini. Gitu. Kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Jadi kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Karena setua apapun, kalau masih hidup menyesal namanya sadar. Tapi kalau sudah nyawa di sini, menyesal itu betul-betul penyesalan. Apalagi setelah mati, menyesal itu betul-betul penyesalan. Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati Ustaz, kok ngomong? Berarti dia enggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati Ustaz. Iya, mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Jadi kalau kita mati, seseorang itu mati, yang mati cuman badannya, ruhnya enggak mati. Kita lanjut hidup di alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Apa kata ruhnya itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tak boleh, kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Dia nyesel pengen balik ke dunia, ingin beramal soleh yang dulu dia tinggalkan. Nyesel dia. Kata Allah apa? Kalla, tak boleh. Kalau boleh pulang semua. Kata Allah tak boleh. Kalla, tak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan pasti diucapkannya, tapi Allah nggak akan gubris. Telat sudah, terlambat. Percum tak bergun, penyesalan setelah mati itu percum tak bergun, percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh. Wara bima'na amam, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Tanya, protes, marah boleh. Kalau ada, kalau nggak ada. Oke, monggo. Monggo. Ini kan lagi liburan sekolah ya. Istilahnya udah terima rapor. Biasanya wali murid pengen ngasih sesuatu sebagai tanda terima kasih ke guru, ya angan-angan atau mungkin sejenisnya. Terus saya sempat dengar itu maksudnya gratifikasi atau bonus. Menurut Profesor gimana? Kalau kita ngasihnya benar-benar karena pengen ngasih aja, nggak ada unsur apapun, apa nilai yang bagus atau apa? Baik. Saya mau bicara fatwa secara umum dari para ulama klasik. Tolong nanti kalau nemu ya, hadirkan kepada saya satu saja fatwa ulama salaf terdahulu, ulama fikih klasik. Tunjukkan ke saya dalam pembahasan fikihnya perihal memberi hadiah kepada guru masuk dalam kategori riswah. Tunjukkan ke saya satu saja. Justru dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, anjuran memberi hadiah ke guru itu banyak sekali. Karena salah satu yang diperbolehkan dalam agama, kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, di antara hal yang diperbolehkan dalam agama yang aslinya dilarang, tapi menjadi boleh, itu adalah tamalluq, mencari muka di hadapan guru, supaya diperhatikan oleh guru terkait dengan ilmu maksudnya. Itu dulu ya. Jadi sependek yang saya pelajari, tidak ditemukan satupun fatwa ulama, sepeda yang saya baca tapi ya, tentang haramnya memberi hadiah kepada guru. Justru kalau anjuran para ulama memberi hadiah kepada guru itu banyak sekali. Bisa dimengerti? Imam Malik itu punya guru Al-Quran untuk putranya. Putranya selesai belajar Fatihah sama gurunya, langsung gurunya dikasih hadiah, kalau saya nggak salah 500 dinar. Itu jangan tanya berapa miliar itu, atau berapa juta, ratus juta itu. Imam Malik, gurunya begitu belajar Fatihah selesai, gurunya dikasih hadiah 500 miliar. 500 dinar, maaf. Imam Malik itu. Ada ulama yang kaya raya yang rutin memberi hadiah kepada Imam Malik sebagai ulama Madinah saat itu. Banyak riwayat tentang masalah ini. Bahkan di antara kiat agar supaya kita itu anaknya jadi
orang soleh jadi ulama, rajin-rajinlah berbagi kepada orang soleh atau para ulama atau para guru atau para ustadz dan seterusnya. Itu betul, nanti lihat banyak nasihat para ulama begitu. Nah, sekarang kita bicara per kasus. Hadis-hadis tentang riswah, kan itu dimasukkan dalam kategori riswah. Saya juga mohon nanti dibaca kembali. Semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kebijakan memegang kekuasaan. Jadi terkait dengan kekuasaan. Pemegang kebijakan terkait dengan kekuasaan. Baca semua hadis tentang riswah, semuanya baca nanti. Saya sudah ngaji kitab Al-Kabair bab tentang riswah itu. Itu semua hadis tentang riswah sependek yang saya pelajari tapi ya. Itu berkaitan dengan kekuasaan. Maka kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian sebagai seorang guru, barangkali ya. Kalau memang pemberian kita dalam rangka untuk mempengaruhi guru itu supaya anak kita ranking 1 misalnya gitu ya. Nah, itu barangkali masuk dalam kategori riswah barangkali. Kalau konteksnya seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, satu dulu. Nah, jadi atau dalam rangka yang lain, yang intinya satu kalau kata Imam Al-Jurjani. Lihaqaqil batil wa ibtalil haq, untuk menghakkan yang batil atau membatilkan yang hak. Anak kita nggak bener, supaya jadi bener bagaimana caranya? Ngasih uang, nah, itu nggak boleh kalau begitu. Kalau konteksnya seperti itu. Tapi kalau konteksnya pure murni memberi hadiah, dan kita tahu insya Allah tidak dalam rangka untuk mempengaruhi sang guru tadi, dan insya Allah tidak akan berpengaruh kepada guru itu, insya Allah nggak ada masalah. Itu sebenarnya yang saya pahami. Dan begini, ini rumusnya. Kalau sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan sang guru dengan baik, terus kemudian sekolah punya peraturan guru dilarang menerima hadiah, itu patutlah. Gaji guru itu berapa? Jenengan UMR. Guru itu nggak semuanya UMR loh guru itu. Apalagi kalau apalagi guru bimbel. Ini karena ada bos bimbel aki online. Nah, jadi makanya ya patut mereka mendapatkan hadiah. Tapi tadi dalam rangka tidak untuk mempengaruhi itu ya. Kalau mempengaruhi itu tidak boleh kalau itu. Bisa dimengerti ya maksudnya. Nah, makanya saya ulang tadi, semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kekuasaan yang saya tahu dan mempengaruhi kebijakan. Nanti jenengan bisa baca satu riwayat ketika Sayyidina Utsman istrinya dapat hadiah kalung. Kata Sayyidina Utsman, kembalikan. Enggak, saya dapat hadiah ini tidak sebagai riswah. Dia, tapi kamu diberi hadiah karena kamu istri saya, khalifah. Ya, tapi kan tidak mau kebijakan Anda sama sekali. Enggak, saya akan tuntut kamu ke pengadilan. Akhirnya Sayyidina Utsman nuntut istrinya ke pengadilan. Anda tahu apa yang terjadi? Hakim memenangkan istrinya. Dan Sayyidina Utsman berpidato setelah itu mengatakan, saya sengaja melakukan semua ini supaya clear bahwa hadiah ke istri saya tidak mempengaruhi kebijakan sama sekali. Kebijakan saya sama sekali. Ini pure murni dari teman ke teman lah atau apalah ke istrinya itu. Nah, makanya saya ulang, kalau jenengan melakukannya itu di momen yang tidak akan mempengaruhi apapun terhadap kebijakan guru itu setelahnya, dan kemudian itu dilakukan juga dengan niat tulus berbagi kepada seorang guru sebagai rasa terima kasih, insya Allah itu nggak ada masalah. Nah, bahwa yes and no dalam masalah fatwa ini oke lah, namanya beda pendapat itu biasa. Barangkali kalau mau kita paksakan betul, itu ya tadi, sekolah yang memang betul-betul menjamin kehidupan gurunya secara baik. Tapi kalau tidak itu jangan coba-coba. Yang kedua, kalau mau kita paksakan lagi, barangkali untuk guru-guru yang negeri, yang secara kesejahteraan sudah dijamin oleh negara. Kalau mau kita paksakan gitu. Tapi tetap tidak benar ya, kalau ada guru yang misalnya, kamu ranking 1 ya, salam buat mama kamu, hadiah buat guru. Itu tidak boleh kalau itu. Karena dia minta, padahal dia sudah digaji dalam hal ini. Tapi kalau atas kesadaran sendiri dari sang guru, sang wali murid, dan dipastikan tidak akan mempengaruhi kebijakan guru setelah itu, dan diniatkan untuk, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya ulang ya, semua hadis tentang, seperti yang saya baca dalam kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi, semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kekuasaan dan pemegang kebijakan yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah maghrib atau satu lagi mungkin kalau ada? Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Saya
Oh jelas semua ya. Ya wis, kalau nggak ada yang nanya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah